Belum buat kita semua. Puji, puji Tuhan kita bisa berkumpul atas kehendak dan kasih-Nya hingga saat ini. Nah, sebentar saya akan memberikan kesaksian hidup kami. Nah, pertama-tama saya akan memberikan kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan terhadap keluarga kami. Nah, 4 tahun yang silam kita udah mengikuti yang namanya PD di Bekasi. Mulai dari situ Tuhan mulai jamah hati kami dan ketekunan kita belajar untuk tekun mengikuti Tuhan. Jadi di situ Cece Karolin, kami dipertemukan dengan Cece Karolin dan saudara-saudara semua dan kakak-kakak kami yang ada di Bekasi ini yang bisa selalu membimbing kami dan menguatkan setiap ada pergumulan, mereka selalu ada hadir bersama kami untuk saling menguatkan. Pertama, kami sudah menikah selama 7 tahun. Menikah selama 7 tahun, kita belum diberikan Devi mama ndak isa. turunan. Jadi tahun kemarin wis. juga, halo, tahun kemarin kita juga ada pergumulan atas kesepakatan kami suami istri terhadap orang tua kami, di mana awal nikah kami ada janji dengan orang tua saya, bahwasanya kami sepakat karena pada waktu itu orang tua masih tinggal di dalam rumah kontrakan, tapi kami berdua sepakat untuk memberikan itu kepada orang tua atau membangun rumah untuk orang tua di kampung. Nah, tahun kemarin juga kami mengalami kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Itu semua tercukupi dan itu semua bisa kami lakukan atas kehendak Tuhan. Karena kami merasa orang tua itu adalah nomor 2 Tuhan di dunia ini. Kalau nggak ada orang tua, mungkin kita nggak ada seperti itu kesepakatan kami bersama istri. Dan itu kami selalu berdoa dan selalu dikuatkan oleh firman, terlebih istri yang terus-menerus baca firman atas bimbingan saudara-saudara kakak kami di sini, terlebih Cece Karolin, di mana terus membimbing istri agar lebih taat lagi, dan itu semua kami rasakan dalam kehidupan kami. Nah, akhir tahun 2020 itu semua kami selesaikan yang sama orang tua, dan selama itu juga kami menantikan keturunan. Kami selalu berdoa, tapi Tuhan belum berikan itu sama kami. Tapi kami terus berdoa dan memohon, terlebih istri juga baca firman terus atas bimbingannya Cece Karolin, dibimbing terus, dan selalu istri mengatakan, saya dapat rema ini seperti ini, selalu itu. Dan kami selalu sepakat, dua sepakat, selalu memohon bersama dengan istri. Nah, di awal tahun 2021 ada kendala di masa COVID ini, terlebih dalam pekerjaan saya. Pergumulan itu bisa kami jalanin drastis 70%, bisa dibilang gak mencukupi lah. Tapi kami selalu setia sama Tuhan. Saudara-saudara kami di sini menguatkan kami, membimbing kami terus. Kami berdoa sama Tuhan. Tuhan, apabila seperti ini pekerjaanku, bagaimana kami untuk peduli terhadap orang tua kami? Karena kamilah anaknya yang memperdulikan mereka
yang selalu memberikan tanggung jawab bagi mereka, kebutuhan mereka di kampung. Tapi kami terus berdoa, terus berdoa. Itu pekerjaan saya minta dipulihkan. Tapi Tuhan berkata lain. Suatu malam, saya ngomong sama istri. Apa sebenarnya rencana Tuhan dalam keluarga kita ini? Kita udah peduli sama orang tua, apa yang orang tua minta sudah kita lakukan. Sekarang di awal tahun 2021 ini kita mengalami seperti ini. Memang benar, bukan hanya kami mengalami. Semua kita dampak COVID ini sangat merasakan. Tapi kesedihan hati kami itu bagaimana orang tua kami? Mertuaku, orang tuaku, itu kami udah sepakat. Apa-apa yang kami berikan sama mertua kami, itu juga yang harus kami berikan sama orang tua. Tidak ada timpang tindih. Itulah yang kami lakukan selama kami berkeluarga. Tidak ada istilah bertangan belakang, lain sama mertua, lain sama orang tua. Tidak. Kami selalu samakan semua. Disitulah kesedihan kami. Tapi istri dan kami selalu berdoa dan baca firman. Dan firmanlah menguatkan kami. Saya meminta pekerjaan dipulihkan. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Pagi harinya istri bangun. Wah, saya positif. -2. Ah, coba cek lagi. Jangan kamu bercanda. Ini 7 tahun loh. Penantian yang kita nantikan 7 tahun lamanya. Terus dicek lagi sampai 4 kali dengan tes P yang sama. -2. Ah, ini nampaknya udah keluar sini tes P ini, saya bilang gitu. Terus kami pergi lagi ke apotek, beli yang lebih akurat. -2. Pas, -2 juga ini katanya. Saya merasakan kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Saya minta pekerjaan saya dipulihkan, tapi dia beda. Dia memberikan yang begitu lama yang kami tunggu-tunggukan selama 7 tahun pernikahan. Kami tidak ada program sama dokter. Program hamil tidak ada. Hanya dibekali doa dan kepercayaan dan kepasrahan aja selama 7 tahun ini. Dan puji Tuhan, kami pergi ke dokter, cek, ya Bu, ini udah ada kantongnya, tapi janinnya belum kelihatan. 1:5, ini kadang ada, kadang nggak ada, katanya gitu. Tambah lagi pergumulan, tapi kami berserah juga sama Tuhan. Tuhan, sekali Engkau telah berjanji kepada kami, dan kami percaya Engkau akan menggenapinya. Datanglah nanti 3 minggu kemudian, biar kita cek kepastian ada janin apa tidak. Selama 3 minggu kami berdoa, bantu Cece Karolin dan kakak kami di sini juga, yang selalu berdoa, mendoakan kami di sini. Kami berdoa terus, dan hari Sabtu kemarin kami cek yang kedua kalinya, itu kantong yang kosong udah ada isinya, warna putih, dan jenis jantungnya udah ada. Ya Tuhan, alangkah mulianya Engkau. Rencanamu sangat beda kepada kami, saya bilang gitu. Terima kasih ya Bapak. 7 tahun penantian ini ternyata Engkau menggenapkan juga dalam kehidupan kami. Itulah yang kami rasakan, yang sangat sukacita. Semua keluarga menangis. Siapapun yang mendengar berita kami saat ini, bahkan kakak-kakak kami di sini, kami dipeluk sampai mereka juga nangis terharu. Begitu besar kasih Tuhan kepada kehidupan kalian, katanya gitu. Karena apa? Kami tidak ada melakukan program apa-apapun, hanya mengandalkan doa dan dukungan doa dari saudara-saudara. Itulah yang kami alami dari kesaksian kami. Jadi semua karena kasih karunia Tuhan atas. Begitu juga dengan saudara-saudara selingkungan, kakak kami di sini
seperti Cece Karulin juga yang selalu bimbing istri, bimbing kami, agar terus menguatkan kami dalam kesesakan kami, dalam pergumulan kami. Itulah, jadi mohon doanya buat saudara-saudara sekalian semua, agar benih yang Tuhan berikan ini bertumbuh, bertumbuh dan bisa lahir ke dunia ini dengan sehat, sempurna tanpa kurang apapun. Jadi semoga saya juga berharap buat kita semua, seandainya juga ada yang mengalami hal yang sama seperti yang kalian pergumulkan ini, kita hanya bisa berserah sama Tuhan, kita hanya bisa baca firman terus, biar kita merasa dikuatkan, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Itu yang bisa saya berikan kesaksian pada malam hari ini. Kiranya kita semua diberkati atas kesaksian yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya, kita menerima berkat luar biasa melalui pujian penyembahan, ya, juga melalui kesaksian dari Bekasi. Ya, malam ini tiba saatnya kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar. Ya, kita belajar dari Yakobus 3 ayat yang ke-13 sampai 18. Ya, saya bacakan. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18, perikopnya dikatakan hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, saudara, tadi dikatakan di perikop ini adalah hikmat yang dari atas, ya. Dan saya percaya bahwa hikmat itu cuma ada dua macam, saudara, ya. Yang pertama itu hikmat dari atas, tadi dikatakan jelas kalau hikmat dari atas itu hikmat yang berasalnya dari Tuhan sendiri, ya, itu adalah hikmat yang sejati. Dan yang kedua adalah hikmat yang datangnya dari dunia, dari nafsu dunia. Nah, makanya tadi di ayat yang ke-13, saudara, Yakobus mengajukan pertanyaan, dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Yang sebenarnya pertanyaan ini, saudara, adalah sebuah tantangan yang dikatakan untuk orang-orang yang ada di situ. Bagi mereka yang merasa, perhatikan saudara, bagi mereka yang merasa dirinya bijak, yang merasa dirinya berhikmat, ya. Tapi ternyata kehidupannya itu tidak mendemonstrasikan dari hikmat itu sendiri. Ya, jadi kehidupannya itu berbanding terbalik, saudara, ya. Dari apa yang tampak dari luar. Kelihatannya sih berhikmat, tapi masih merokok, saudara, ya. Kelihatannya sih pelayanan, ya. Tapi saudara, ya, kalau ngomong aduh nyelekitnya minta ampun, saudara. Ya. Nah, hati-hati, saudara, karena ini dikatakan hikmat ini bukan berasal dari atas. Ya, makanya ayat yang ke-15 dikatakan datangnya itu dari nafsu dunia, hikmat dunia, ya, saudara, ya. Nah, jadi saya memperhatikan, saudara, betapa seriusnya, ya, kita ini harus menjaga kehidupan kita. Dan saya percaya, terlalu sangat percaya, ya, saudara, bahwa semua itu hanya bersumber dari satu, hati kita, saudara. Ada yang sepakat sama saya enggak? Hati. Amin, saudara. Ya, saya nggak mau ngebahas yang berat-berat malam ini, saudara, ya. Tapi untuk melakukan satu hal ini saja, saudara, saya butuh perjuangan yang sangat keras dan tidak mudah. Ya, saudara, ibaratnya gini,
dalamnya lautan kita bisa tahu, tapi hati orang mana kita bisa tahu, saudara. Ya, nah, saudara saya mau tanya ini, di sini ada nggak saudara yang masih suka tersinggung? Kayaknya nggak ada ini, Bu Caroline nggak ada. Berarti pertanyaan saya ganti, yang suka nyinggung perasaan orang ada nggak? Oh, nggak ada juga. Kayaknya di sini rohani semua, Bu. Puji Tuhan. Ya, saudara, kita semua pasti pernah tersinggung, ya. Sensitif, saudara, ya, sensian, ya, ngambekan, ya. Itu manusiawi sih, saudara, ya. Karena kita masih manusia tuh masih cenderung kalau nggak disakiti, ya menyakiti. Udah, gitu aja. Ya. Nah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, perhatikan saudara, dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan jiwa manusia itu, di dalam jiwa manusia itu ada 3 bagian lagi, saudara. Namanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Sampai sini nangkep ya, saudara, ya. Terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dalam jiwa itu terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, jiwa itu, saudara, itu adalah tempat di mana pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu merespon setiap keadaan. Nangkep, saudara, ya? Ya, jiwa itu tempat kita merespon, tempat kehendak, pikiran, dan perasaan kita merespon. Ya, artinya kita itu bisa ngerasa happy, kita itu bisa merasa sedih, itu dari jiwa. Ya, contoh, saudara. Ya, saya waktu orang tua papa saya meninggal, tepatnya waktu papa saya meninggal, saya butuh waktu 2 tahun lebih, saudara, untuk bisa merelakan kalau papa saya itu sudah dipanggil Tuhan. Dan itu saat yang terberat dalam hidup saya. Ya, saya itu sampai apa ya, saudara, ya, ngelihat orang jalan sama papanya nangis, sampai segitu, saudara. Ngelihat TV, ada film, nanti cerita anak tentang sama bapaknya, nangis. Saya bisa begitu. Nggak peduli lagi di jalan atau lagi di kantor, saya lagi di mana, saya bisa langsung spontan nangis. Saya juga pernah tidur gitu ya, tiba-tiba karena entah mimpi atau rindu, saya bisa kebangun, nangis. Gitu. Saya sampai seperti itu, saudara. Sampai saya itu dilayani oleh satu hamba Tuhan, ya, untuk saya bisa pulih. Kenapa, saudara? Karena ketika saya sedih, papa saya meninggal, saya sedih. Jiwa saya itu merespon, saya sedih. Nah, tapi ketika jiwa saya merespon sedih, itu saya masukkan ke dalam hati saya. Akhirnya saya jadi apa? Sakit jiwa, ya, sakit hati. Karena saya simpan itu begitu dalam hati saya. Nah, Daud pernah bilang begini, saudara. Kita baca di Mazmur 42 ayat yang kelima. Mazmur 42 ayat yang kelima mengatakan demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolong dan Allahku. Perhatikan kata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku. Ya, saudara, Daud ini orang yang luar biasa. Ya, Daud ini orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, tapi Daud pernah ngerasa tertekan nggak, saudara, jiwanya? Berarti pernah ya, saudara? Karena di sini dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku. Jadi Daud saat itu dalam keadaan tertekan, saudara. Nah, jadi saudara, kita harus berhati-hati dengan perasaan kita. Ya, kalau perasaan ini dibiarkan berlarut-larut, perasaan ini justru bisa membunuh kita, saudara. Ya, seperti tadi yang saya katakan, ketika papa saya meninggal, itu perasaan itu saya bawa berlarut-larut. Ya, dan perasaan ini membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, mau kita udah pelayanan, ya, mau pelayanan sampai ke bangsa-bangsa sekalipun, tapi kalau kita nggak bisa jaga hati dan perasaan kita di hadapan Tuhan, saudara, maka jadinya apa? Kita akan tetap melakukan dosa. Ya, contoh, saudara, waktu Kain iri hati sama Habel, jiwanya Kain apa yang dia respon? Sensi, saudara, sensitif, tersinggung dia. Kenapa dia tersinggung? Karena persembahan Habel itu diterima, persembahannya tidak diterima. Lalu Alkitab mengatakan apa? Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Ya, makanya terus Tuhan tanya, Kain, kenapa hatimu panas?
Nah, itu saudara. Pertama timbul dari jiwa. Ya, waktu Kain melihat kok persembahannya tidak diterima, jiwanya merespon iri hati. Kok aku nggak diterima? Ya, harusnya kalau hatinya itu nggak sensian, nggak tersinggungan, ya saudara, dia kan bisa bilang, kenapa ya kok persembahanku nggak diterima ya? Oh kayaknya ada yang nggak beres nih. Oh kayaknya nggak ada yang bener nih. Ya kan? Oke lah kalau gitu, aku mau minta ampun, Tuhan tolong ampuni saya. Selesai cerita. Bener nggak saudara? Ya. Tapi masalahnya hatinya Kain ini tidak dijaga, ya, nggak bener. Jadi apa? Dia meresponi dengan iri hati. Dari iri hati terus jadi apa? Sakit hati. Setelah sakit hati jadi apa? Panas hati, saudara. Jadi pelan-pelan ya, saudara ya. Lalu Alkitab mengatakan apa, saudara? Dengan diam-diam. Nah, ini saudara yang paling bahaya nih, saudara ya. Kalau di hati ini ya kita tidak jaga dengan diam-diam. Akhirnya apa? Terjadilah ide Kain untuk membunuh Habil. Ya, ada ini jangan dianggap sepele ya saudara ya. Dari perkara yang sangat kecil hanya masalah tersinggung loh. Ya, bisa terjadi sebuah kejahatan yang sangat besar. Nah, sekarang ini saudara ya, orang Kristen yang kayak gini saudara itu banyak saudara. Ya, apalagi saudara sekarang itu dengan banyaknya sosial media ya. Ada IG, ada Facebook, ada TikTok lah segala macam lah ya. Di situ tempat apa? Tempat orang bebas untuk menceritakan kehidupannya. Ya, kalau saudara dan saya tidak menjaga hati, kita bisa apa? Sensi saudara. Ya, bener nggak? Ya, waktu saya posting jalan-jalan, orang bilang apa? Pamer. Ya toh? Waktu posting pelayanan dibilang apa? Sok rohani. Bingung nggak saudara? Posting jalan-jalan makan di restoran, orang bilangnya apa? Sombong. Saudara bayangin, kalau semua saya pikirkan itu, saya masukkan ke dalam hati saya. Aduh, kira-kira bisa jadi gila nggak saya, saudara? Ya, tapi itu kenyataan loh, saudara. Ribet lah, saudara, kalau semua itu saya tanggepin. Ya, apalagi di sini banyak ibu-ibu. Ya, banyak ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu yang tidak bekerja. Ya, di masa-masa pandemi ini kan kita banyak di rumah ya ibu-ibu ya, nggak keluar rumah gitu ya. Kita juga harus hati-hati loh. Kenapa? Karena kita nggak banyak keluar rumah, kita pegangnya apa? HP. Yaitu yang kita lihat apa? Ya udahlah, kalau nggak ngeliat Facebook, lihat IG ya toh. Kemudian sementara kita lagi nyuci wajan, nyuci baju, nyuci piring, kita ngeliat teman kita lagi jalan-jalan ke Swiss, saudara. Ya, lagi jalan-jalan, aduh enaknya ya, dia naik helikopter, main ski, sementara kita di rumah ngapain? Gosok sapu pel. Kemudian apa? Suami lagi enak-enak ngopi di ruang tamu, samperin, tunjukin. Enak ya jadi istrinya dia ya, jalan-jalan terus. Ini saudara. Iya kan? Enak jalan-jalan terus, kita kapan? Jadi inem terus di rumah. Nih, hati-hati loh ibu-ibu ya. Hati-hati saudara. Ini akibat apa itu? Sensi hatinya itu lebay. Ya toh? Nah, kita juga harus bisa membaca loh saudara. Harus bisa melihat, dalam arti gini. Kayak tadi, posting jalan-jalan. Kalau menurut saya, sombong nggak? Saya mau tanya saudara. Kalau ada yang posting jalan-jalan, makan di restoran mewah atau restoran mahal, naik helikopter lah tadi kayak tadi. Kita bilang sombong nggak sih saudara? Ada yang bilang sombong mungkin ya, atau ada yang bilang enggak. Nah, ini saya mau kasih tahu saudara. Tergantung hatimu. Benar nggak? Mau pamer, mau dia sombong, ya biarin toh. Kok nggak minta duit kita ini? Ya kan, tergantung hatimu. Ada orang waktu itu kesaksian saudara, dia bilang, puji Tuhan saya mendoakan orang sakit katanya, dan orang itu disembuhkan. Ada orang yang komentar, walah doain orang satu aja sembuh, bangga banget. Ya kan? Orang yang menilai itu bilangnya sombong. Padahal itu sebenarnya kan nggak, kok kita bilang ya nggak sombong, ya pantas lah ya dia merasa, waduh nggak nyangka kok orang itu bisa sembuh. Ya kan? Ya berarti ya nggak beres ya Pak Saudara. Ya hatinya orang itu yang menilai. Ya toh, itu loh saudara. Ya,
Ada yang baca status WA, status WA saya loh, saudara, nulis status di WA. Ada yang komen, maksudnya apa ya? Coba saudara. Hello, emang teman saya perasaan bukan kamu aja deh. Ya kan? Kalau saya tanggepin, gimana saudara? Rame. Bahkan saudara ya, ini yang saya alamin juga sendiri saudara apa? Orang-orang yang sensi tersinggungan, baperan itu saudara ya, itu suka left dari grup. Ntar keluar, ntar masuk, ntar tersinggung sama yang satu, keluar lagi. Nanti udah berdamai, masuk lagi, ntar keluar lagi, keluar masuk, keluar masuk. Ini bahaya loh saudara, orang kayak gini. Rugi nggak saudara? Rugi, nggak beres hatinya. Orang yang seperti ini saudara ya, itu apa? Banyak kecewa, banyak kepahitan. Hatinya nggak beres. Ya, orang kayak gini rugi. Rugi kenapa? Nggak punya teman saudara. Ya, orang yang sensi, yang tersinggungan itu dijamin nggak akan bisa punya hubungan yang long lasting, nggak bisa punya hubungan yang bertahan lama. Kenapa? Karena orang kayak gini tuh justru malah mudah menghancurkan hubungan. Ya, ayo saudara, jangan sedikit-sedikit tersinggung ngambekan saudara ya. Ya, ayo biasakan terima segala sesuatu itu apa ya? Dengan respon yang benar, dengan hati yang benar. Ya, makanya kenapa tadi dikatakan Daud bisa berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena Daud apa? Nggak mau sensi. Ya, Daud justru memaksa jiwanya untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Dengan kata lain, Daud berusaha membuang apa yang tidak baik di dalam hatinya. Daud menjaga hatinya. Amin saudara. Ini loh saudara namanya hikmat yang datangnya dari atas. Hikmat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Ya. Amin saudara. Ya. Malam hari ini tema yang akan saya beri adalah menjaga hati. Dalam kurung jangan oversensitif ya. Saudara ya. Yuk kita baca di Matius 27 ayat 28 sampai 30. Dikatakan demikian firman Tuhan. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Ya, perhatikan saudara ya, saudara lihat ini. Ini adalah peristiwa di mana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Ya, dan ini nggak main-main loh saudara. Dikatakan di sini tadi dia difitnah ya, dia dilukai, dia diludahi, dia dicambuk. Wah, ngeri pokoknya saudara ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya itu Tuhan ngambek ya enggak ya saudara ya? Apa Tuhan sensi sama orang-orang yang melakukan itu? Apa Tuhan bilang, lihat kamu ya, tunggu tanggal mainnya. Nanti kamu rasa tak bales kamu nanti. Enggak saudara. Ya, Tuhan enggak bilang gitu, enggak tercatat dalam Alkitab seperti itu. Ya, dan ini yang saya maksud saudara. Kenapa kita harus menjaga hati kita saudara? Kenapa kita enggak boleh oversensitif? Karena ini karakter Tuhan saudara. Dan kita harus mengikuti. Tuhan itu tidak oversensitif. Ya, dia sangat menjaga hatinya. Nah, tapi kita ini ya saudara ya, yang apa ngakunya anak Tuhan, yang rajin persekutuan saudara, ngakunya segambar dengan Tuhan, ya. Kalau nyanyiku mau sepertimu Yesus, ya kan saudara, tapi terus malaikat nyaut di sana. Tapi bohong, saudara ya. Kenapa dibilang tapi bohong? Iya, soalnya ya gitu, nyanyinya sih seperti itu. Tapi masih tersinggungannya luar biasa. Gampang lebay. Ya, kasihan banget ya saudara kalau orang-orang kayak gitu ya. Maaf ya saudara ya. Yang namanya hidup ini saudara, ya nggak bisa maunya kita tuh happy-happy terus. Nggak bisa saudara. Hidup ini ya banyak tantangan. Kalau dikit-dikit kita tersinggung, marah, gimana kita mau jadi pribadi yang disayang Tuhan, saudara? Ya, Yesus ini anak Allah loh, saudara. Ya, tapi nggak ada tuh dia pakai tersinggungan, saudara. Kalau dia tersinggung, binasalah kita semua ini, saudara ya. Nah,
Coba saudara, cek hari ini saudara. Kita ini orang Kristen yang udah diubahkan karakternya ya seperti Tuhan, atau jangan-jangan kita ini cuma orang dunia yang duduk di gereja. Ya. Karena nggak semua orang loh saudara yang duduk di gereja itu anggota kerajaan Allah. Nggak semua. Karena ada kok yang cuma datang manas-manasi bangku gereja. Ya. Hidupnya nggak mau berubah. Termasuk yang udah pelayanan, dimulai dari diri saya sendiri. Ya. Karena ukuran kekristenan kita itu bukan dari banyaknya pelayanan, tapi dari perubahan hidupmu. Amin saudara. Kalau kita mikirnya dengan sekolah teologi, dengan sekolah pendeta itu bisa merubah karakter kita, ya boleh juga sih. Ya. Tapi itu bukan jaminan. Ya. Lihat Yudas. Yudas itu muridnya Tuhan Yesus loh saudara. Dia diajar sama Tuhan Yesus sendiri, dididik sama Tuhan Yesus sendiri. Tapi lihat, kelihatannya baik, tapi hatinya kotor saudara. Ya, jangan kita seperti itu saudara. Ya. Jadi saudara ya, tips dari saya nih saudara. Tips dari saya. Kalau memang ada yang menyinggung perasaanmu, menyinggung hatimu, menyakiti kamu, atau kamu kecewa dengan suatu keadaan, biarlah itu cukup sampai di luar saja. Jangan kamu ikut bawa masuk ke dalam hatimu. Ya saudara. Saudara, satu kali saya keluarga saya ini kan keluarga besar, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, yang satu udah kawin sama dari suku ini, kemudian agama juga berbeda-beda, tapi keluarga kita ini suka ngumpul, itu hobi. Ya, ada acara dikit ngumpul, ini ngumpul. Ya, saudara ya. Tapi ya gitu kan karakternya beda-beda. Kita kan nggak bisa jaga mulutnya satu-satu, ini kan nggak bisa, saudara. Ya, saya pernah satu kali pas acara itu ya, saudara, saya belum masuk, saudara, masih di depan teras, belum masuk ke dalam rumah, masih depan teras. Ya, tiba-tiba saya disambut apa saudara? Langsung dengan seseorang, ya saudara saya juga sih, keluarga saya. Langsung ngomongnya gini saudara. Waduh, dasar kamu itu ya, kalau masalah makanan aja datangnya paling nomor 1. Saudara, saya bisa tersinggung nggak? Saya boleh nggak saudara tersinggung? Tersinggung loh saudara. Itu jelek ke dalam hati saya. Meskipun wajah saya senyum gini saudara, tapi itu nusuk di hati saya. Tapi ini yang tadi saya bilang, tips dari saya. Ya, tips dari saya. Yang kamu lihat itu, yang kamu dengar dari luar itu, jangan kamu masukkan ke dalam hati kamu. Cukup sampai di luar. Sakit, iya sakit. Jengkel, iya jengkel, enggak apa-apa. Tapi jangan kamu masukkan saudara. Ya, amin saudara. Jangan kamu izinkan itu yang kotor masuk ke dalam hatimu. Ya, kamu dihianati, kamu digosipin, kamu disakiti. Iya, ngerti, sakit. Tapi jangan izinkan itu masuk. Sehingga apa? Sehingga hati kita ini yang seharusnya tadi settingannya itu harusnya yang hati yang gembira, hati yang sukacita, hati yang tidak tawar, hati yang bersemangat. Akhirnya jadi apa? Kalau kita masukkan ke dalam hati kita. Jadi bak sampah. Benar nggak saudara? Benar apa benar? Jadi waktu saudara saya mengatakan itu, saya dalam hati saya tersinggung. Tapi saya memutuskan, saya tidak mau melanjutkan masuk ke dalam hati saya. Jadi akhirnya apa? Sampai hari ini saya tetap punya hubungan yang baik, tetap punya hubungan yang manis, karena saya tidak menyimpan. Saya menganggap, oke, mungkin hari itu lu lagi keceplosan. Ya, nggak masalah, nggak perlu saya dibawa sampai nggak bisa tidur. Ngapain? Susah sendiri kita, saudara. Ya, ayo pasang alarm di hati kita, saudara. Ya, kalau ada sesuatu yang rasanya ini nggak benar, biar alarmnya bunyi. Apa alarmnya itu? Firman Tuhan. Ya, jadi itu nggak sampai masuk ke hati kita. Jadi kita tetap bisa menjadi pelaku firman, mengikuti karakter Kristus. Amin ya. Ya, kita masuk di poin yang kedua, saudara. Poin yang kedua adalah kenapa kita harus jaga hati kita. Yang kedua adalah supaya hatimu jangan terbujuk, saudara. Ya, kita buka di Ulangan 11 ayat 16. Dikatakan begini, saudara.
Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ya, berarti saudara, hati kita ini bisa terbujuk ya ternyata ya. Ya, ayat ini mengatakan, ya jadi saudara, jangan sampai hati kita ini terbujuk untuk apa? Untuk marah, untuk sensi, untuk tersinggung, untuk iri hati, gampang kecewa. Ya, pastikan hatimu, jiwamu itu sehat. Buang sampahnya saudara, ya penuhi dengan firman Tuhan. Memang nggak mudah. Saya bilang ini nggak mudah. Kenapa? Ya sekali lagi nggak usah jauh-jauh. Ya saudara. Namanya suami istri, ya saudara, kita pasti seringlah berbeda pendapat. Ya, ini yang suami istri. Ya, benar ya. Dan biasanya perbedaan-perbedaan itu bukan yang gede-gede, biasanya justru yang sepele-sepele. Yang masalah naruh handuk lah, masalah odol lah, ya, masalah yang kecil-kecil, saudara. Ya, begitu juga saya dan suami, ya, berbeda pendapat. Ketika berbeda pendapat, ngambek-ngambekan, saudara ya. Waktu ngambek-ngambekan apa saudara? Tidur, naik ke tempat tidur terus apa? Tidurnya satu ngadep tembok, satu ngadep lemari. Ya toh? Bener nggak saudara? Ya toh? Terus tuh Roh Kudus itu sudah ngomong sebenarnya. Ayo, baikan. Ogah. Ya. Roh Kudus sudah ngingetin, ayo baikan, nggak mau. Dia yang salah. Ya, saudara ya. Tuh, responnya saya masuk ke jiwa ogah. Bener sendiri. Ya, kemudian Roh Kudus ingetin lagi, gampang cara baikannya. Ayo peluk aja dari belakang. Kan ceritanya ngadep belakang tuh, saudara. Peluk dari belakang. Tapi saya mau tanya nih, ibu-ibu, bapak-bapak ini, mudah nggak untuk kita melakukan? Untuk kita minta maaf? Nggak mudah, percaya sama saya. Apalagi kalau tahu kita ini benar. Tahu saudara, untuk melakukan. Ini namanya mau meluk, kan suruh meluk sama Roh Kudus. Tangan ini kayak orang kena stroke, percaya nggak? Nggak bisa gerak. Ya. Ayo, lakukan. Terus Tuhan bilang apa? Ya karena saya mengerti kebenaran ini. Terus Tuhan ngomong apa? Dasar kamu hamba Tuhan sakit jiwa. Terus saya jawabnya apa? Biarin. Ya, ngeyel terus saudara. Nih, nggak mau ditundukkan. Nih ya saudara, saya harus mengakui, saya katakan. Makanya saya bilang, tidak mudah. Saya butuh waktu lama untuk menundukkan hidup saya, pikiran saya, hati saya, menjaga hati saya untuk Tuhan. Berat saudara. Ya, kenapa? Kenapa nggak mudah saudara? Kita menundukkan diri kita kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena kita ini diciptakan, manusia yang diciptakan punya emosi juga, punya kehendak bebas. Jadi untuk menundukkannya itu nggak mudah, benar nggak saudara? Ya kan? Nah, marah, iri hati, itu kan termasuk perbuatan daging dalam Galatia 5. Nah, terus gimana kita bisa mengalahkan manusia daging kita? Ya nggak ada cara lain saudara. Rohnya itu harus kuat. Pakai apa? Ya firman. Ya, supaya hatimu itu jangan mudah terbujuk. Ya, hati saya terbujuk untuk apa? Untuk nggak mau berdamai, untuk marah, untuk merasa menang sendiri. Ya toh? Ini saudara yang saya bilang, ini loh peperangan kita yang sebenarnya saudara. Di dalam kekristenan kita ini. Ya, nggak usah mikir yang jauh-jauh saudara, peperangan kita melawan kuasa-kuasa gelap di udara. Nggak usah mikir-mikir gitu saudara. Ya, ini loh peperangan kita yang sebenarnya. Makanya kenapa saudara ada orang yang bisa dendam. Ya, bukan karena situasinya yang buruk saudara, ya, tapi karena hatinya yang terbujuk untuk menyimpan rasa sakit hati. Ya, kita baca Matius 5 ayat 9 saudara. Matius 5 ayat 9 itu berkata demikian saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, saudara, di sini kita ini sedang dikasih tahu ya. Kalau yang membawa damai itu adalah disebut anak-anak Allah. Nah, berarti saudara, anak Allah itu berarti orang yang punya hubungan. Benar nggak? Kita ini kan disebut anak kalau kita ini punya hubungan darah, kan gitu. Dia bapaknya, saya anaknya. Nah, jadi kalau kita ini jaga hati kita,
Kalau kita ini jaga hidup kita, itu berarti apa saudara? Berarti kita sama Bapak kita itu dibilang melakukan kebenaran. Berarti kalau kita melakukan kebenaran itu, berarti kita ini disebut apa? Anak-anak Allah. Jadi saudara, jaga hatimu jangan terbujuk. Usahakan berdamai dengan semua orang. Kalau perdamaian itu bergantung daripadamu, usahakan perdamaian. Ya, saya pernah mendengar seseorang berkata, seorang hamba Tuhan, saudara, dia mengatakan begini, saudara. Ya, kalau memang perdamaian itu bergantung daripadamu, usahakan perdamaian. Lebih baik berdamai. Wis, mau masalah apapun, masalah besar, masalah kecil, berdamai. Kecuali, dia bilang, kalau itu menyangkut nyawamu, menyangkut nyawa keluargamu, dia bilang, maju terus, jangan mundur setapak pun. Dia bilang gitu. Jadi saudara, kalau masalah tersinggung, sakit hati, wis lebih baik berdamai. Oh, nggak ada hubungannya sama nyawa kok. Memang kalau kita tersinggung, kita mati. Enggak kok. Ya kan? Ayo saudara, supaya apa kalau berdamai? Kita ini disebut anak-anak Allah. Cuma ada dua tuh saudara. Kalau kita bukan anak-anak Tuhan, berarti anak-anak hantu. Itu aja. Ya. Poin yang kedua. Sekarang kita masuk poin yang ketiga saudara. Cepat aja. Ya, kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena itu kunci untuk kita menerima berkat. Ya, kita baca di Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang maha kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin saudara. Jadi saudara, ini Daud bilang, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang maha kudus? Ya. Dengan kata lain saudara, Daud itu mau bilang gini, siapa sih Tuhan yang boleh senantiasa menikmati hadirat-Mu? Siapa sih Tuhan yang boleh senantiasa merasakan kehadiran-Mu? Ya. Nah, saudara, kalau kita menjaga, di sini dikatakan kalau orang yang murni hatinya. Jadi kalau kita bisa menjaga kemurnian hati kita, berarti kita apa saudara? Kita selalu bisa merasakan berkat kehadiran Tuhan. Ya. Minggu lalu Bu Karolin menyampaikan, berkat itu bukan bicara tentang uang tok, tapi apa? Perlindungan, kekuatan, penyertaan Tuhan, ya, kesembuhan, itu semua berbicara tentang apa? Kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, siapa yang bisa lawan kita, saudara? Kalau Tuhan hadir dalam rumah tanggamu, siapa yang bisa melawan kamu? Enggak ada, saudara. Ini berkat yang Tuhan mau kita terima kalau kita mau menjaga hati kita, saudara. Ya, amin, saudara. Nah, dikatakan saudara, Daud adalah orang yang juga pernah berbuat kesalahan. Betul ya enggak ya, saudara ya? Daud juga pernah berbuat dosa kok. Tapi Alkitab bilang apa, saudara? Alkitab mengatakan Allah menjumpai seorang yang berkenan di hatinya. Ya. Jadi saudara, saya cuma mau bilang gini loh. Bukan berarti kita itu bersih semuanya ya, nggak melakukan apa-apa ya, kayaknya suci banget gitu. Bukan saudara. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah berbuat salah, saudara? Ya. Siapa sih kita yang nggak pernah berbuat dosa? Tapi maksudnya di sini gini loh. Tapi hati kita ini bisa bersih kalau mau dicuci pakai firman. Ya. Jadi gimana? Jadi kalau hadirat Tuhan mau ada dalam hidup kita, pastikan hatimu itu murni, hatimu itu bersih. Kalau hatimu kotor, gimana hadirat Tuhan mau ada di hati kita? Dia bakal nggak betah, soalnya baunya busuk, baunya nggak enak. Nggak mungkin betah, saudara. Ya. Kemudian berbicara apa lagi? Kalau memang kita salah, saya salah, atau saudara sedang berbuat salah, ya bawa minta maaf. Ya toh?
Atau kalau orang lain berbuat salah kepada kamu, ya cepet toh lepasno pengampunan, ya. Jangan merasa menang sendiri, benar sendiri, ya. Supaya apa? Supaya hati kita ini tetap terjaga bersih. Yang saya katakan tadi, kita melakukan kesalahan, tapi jaga supaya dia tetap bersih. Cukup sampai di luar, jangan bawa masuk ke dalam hati kita. Amin ya saudara ya. Jadi berkat kehadiran Tuhan itu yang pengen dia berikan untuk kita saudara. Ya. Kemudian kita baca saudara di Yosua 1 ayat yang ke-6. Kalau nggak salah Yosua 1 ayat 6 sampai 9 saudara. Ya, dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, saudara, perhatikan saudara ya, Yosua ini adalah seorang panglima, ya, orang yang dekat sama Tuhan. Ya, kalau dilihat dari ayat ini, saudara, nangkep nggak saudara? Saudara bisa gregetan nggak sih sebenarnya baca ayat ini, saudara? Karena apa? Di sini Tuhan ini menyampaikan sampai beberapa kali, 3 kali atau mungkin lebih, saudara. Ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dia bilang gitu. Ya, saudara bisa bayangin nggak kalau suami saudara ngomong, Ma, tolong bikinkan kopi. Baru kita mau berdiri, dia sudah ngomong lagi, Ma, bikinkan kopi. Baru kita mau jalan, Ma, bikinkan kopi. Jengkel nggak saudara? Bisa jengkel loh. Nah, tapi di sini maksud Tuhan apa? Kalimat ini diulang-ulang sama Tuhan. Berarti apa saudara? Berarti ini sesuatu yang sangat penting. Ya, saudara, sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena ini kunci supaya engkau berhasil dan beruntung. Ya, amin saudara. Bahwa orang yang menjaga hatinya itu akan memperoleh keberhasilan. Ya, Yosua menghadapi tantangan nggak saudara? Menghadapi tantangan saudara, ya pasti. Makanya kenapa Tuhan bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena kalau kita baca lengkap ayat ini, sebenarnya didapati salah satu orang dari Yosua ini, pasukan Yosua ini melakukan dosa. Ya, melakukan dosa. Makanya Tuhan ingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maksudnya jangan ada dosa. Ya, supaya apa? Karena janji Tuhan ingin memberikan kepada kita kemenangan. Ya. Jadi saudara, tantangan dalam hidup itu pasti ada. Jaga hatimu. Kalau kita nggak menjaga hati kita, ya Tuhan itu nggak bisa. Di kehadirannya itu nggak akan bisa kita dapat, saudara. Ya. Satu kali saya pernah mengikuti saudara camp pemulihan saudara ya. Camp pemulihan. Waktu itu ada seseorang ya didoakan. Waktu kita doakan biasa saudara ya, dia mulai manifest, dia mulai teriak-teriak, semakin didoakan dia mulai guling-guling saudara ya. Kenapa? Ternyata setelah di konseling ternyata dia nyimpen kepahitan saudara. Kepahitan sama siapa? Sama suaminya. Nah, yang lebih anehnya lagi saudara, nyimpen kepahitan sama suaminya sudah meninggal. Suaminya lo sudah mati. Saudara bayangin, karena ada dosa, ketika dia menaikkan penyembahan dan pujian, dia nggak kuat. Makanya dia menggelepar-gelepar, guling-guling. Dosa nggak bisa disatukan dengan hadirat Tuhan. Ya, rugi. Kenapa? Orangnya wis mati, saudara. Nah, sementara dia yang hidup kok nggak bisa bahagia. Ya kan, saudara? Ya, makanya jaga hati kita. Supaya apa? Supaya bisa terima berkat, saudara. Amin, saudara. Ya, kalau kamu mau berkemenangan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan mengingatkan Yosua, artinya jangan ada dosa. Supaya Tuhan berikan kemenangan. Yosua ini mau berperang melawan Yeriko.
Tapi hatimu harus bersih, nak, supaya kamu terima kemenanganmu. Amin, saudara. Ya, malam ini, saudara, saya nggak tahu apa yang ada dalam hati kita semua. Ya, Bapak, Ibu, saudara semua ya. Ya, mungkin ada yang sedang takut, ada yang sedang khawatir, ada yang lagi sedih, ada yang kepahitan, ada yang susah mengampuni. Ya, saya nggak tahu. Tapi pasti mungkin ada yang sedang bahagia, kayak Pak Redo sama Ibu Sarma. Ya, sedang bahagia. Ya, tapi saudara, coba kita koreksi hati kita malam ini, saudara. Apa sih yang ada di perbendaharaan hati kita ini, saudara? Yang baik kah atau yang buruk? Ya, atau jangan-jangan kita ini sebenarnya sedang hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang ngelihat casing kok, saudara. Ya, tapi Dia itu Tuhan yang melihat jauh sampai kedalaman hati kita. Ya, apakah selama ini kita ini sudah menjadi seperti apa saya kalau bilang cooler tahu ya, saudara? Alat pendingin itu, saudara. Jadi apakah sekarang ini kita ini sudah bisa menjadi seperti cooler? Jadi orang itu kalau ada di dekat kita tuh rasanya ayem, rasanya seneng, rasanya tuh adem gitu. Atau jangan-jangan kebalikannya, saudara. Jangan-jangan orang-orang nggak seneng deket sama kita. Kenapa? Jangan kamu deket-deket sama dia, mulutnya itu jahat. Jangan kamu deket-deket sama dia. Dia itu loh tukang utang. Jangan kamu deket-deket sama dia. Hati-hati, saudara. Ya, saudara ya. Malam ini, saudara, ambil keputusan ya untuk mulai hidup berkenan sama Tuhan. Ya, dikatakan dalam Amsal 27, saya bacakan aja, saudara. Amsal 27 ayat 19 bilang begini, saudara. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi hati kita ini, saudara, mencerminkan hidup kita. Ya, ibaratnya itu seperti pepatah rambut boleh sama putih, dalamnya lautan kita tahu, tapi hati manusia siapa yang tahu? Ya, karena apa? Karena sebenarnya, saudara, ayat ini mau mengatakan kita bisa tahu loh, saudara, hati manusia. Dari mana? Dari wajahnya. Dari mana? Dari mulutnya, dari setiap perkataannya, dari pikirannya, dari tingkah lakunya. Ya, orang kalau hatinya bersih, sumbernya bersih, makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Orang kalau hatinya bersih, terpancar itu kehidupan, saudara. Ya, nah, terpancar tingkah laku yang manis, perkataan yang manis. Ya, jaga hati tok. Jadi suami-suami nggak perlu khawatir jaga istrinya. Istri-istri juga nggak usah perlu khawatir jagain suaminya. Cukup jaga hati kita masing-masing. Karena Tuhan yang akan menjaga keluarga kita. Amin, saudara. Mari, saudara. Jaga hatimu. Jadilah berkat, bukan batu sandungan. Amin. Amin. Sampai di sini firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.